Shalom, sahabat renungan pagi. Apa kabar? Bersyukur kita kembali berjumpa pada pagi hari ini untuk kita bisa bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Kita rindu, kita percaya setiap firman yang kita dengarkan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita, memberikan tuntunan, memberikan rema-rema yang spesifik dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari sama-sama kita mau menyiapkan hati kita, mengambil bagian yang terbaik, posisi yang terbaik, menyiapkan hati dan pikiran kita untuk kita dengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami rindu melalui firman Tuhan yang ditaburkan, itu memberikan kekuatan dalam kehidupan setiap kami, memberikan pengharapan yang baru, bahkan memberikan pengharapan yang baru di hari yang baru ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau memberikan kami kebijaksanaan. Kami menghitung hari-hari dalam kehidupan kami, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kami bahkan percaya bahwa setiap hari kami boleh bertumbuh dalam pengenalan kami akan Engkau. Kehidupan kami juga semakin dipertajam melalui apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan setiap kami. Pakai kami Tuhan di dalam keluarga kami, dalam komunitas kami, studi kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, untuk memuliakan nama-Mu dalam segala sesuatu yang kami kerjakan. Dan kami percaya Tuhan Kau mengurapi kami, sebab Engkau yang memanggil dan memilih kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyiapkan hati kami pada pagi hari ini untuk menerima berkat yang terbaik dari firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, ada beberapa pertanyaan reflektif yang dapat kita renungkan. Yang pertama, adakah area di dalam kehidupan Anda yang membuat Anda merasa lelah, putus asa, ataupun tidak lagi bersemangat? Selanjutnya, apakah kita sungguh-sungguh menantikan Tuhan, atau kita sebenarnya hanya menunggu keadaan itu berubah? Dan yang terakhir, kekuatan apa yang kita andalkan hari ini? Kekuatan kita sendiri atau kekuatan dari Tuhan? Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mari kita boleh baca bersama-sama sekali lagi Yesaya 40 ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Seorang pelatih burung Raja Wali pernah berkata, Raja Wali tidak terbang tinggi karena mengepakkan sayap dengan keras. Raja Wali terbang tinggi karena ia tahu bagaimana cara menangkap angin. Raja Wali akan membuka sayapnya lebar-lebar dan menunggu hembusan angin yang tepat. Ketika angin itu datang, Raja Wali naik dengan mudah tanpa memaksakan kekuatannya sendiri. Inilah rahasia mengapa Raja Wali bisa sampai pada ketinggian yang tidak mampu dicapai oleh burung lain. Ia tidak bergantung pada kekuatannya sendiri, tetapi pada kekuatan dari luar, yaitu kekuatan angin. Demikian pula dengan kehidupan kita. Ada saat-saat ketika kita merasa kita sudah berusaha dengan keras, tetapi tetap tidak naik. Kita sudah menguatkan diri, tetapi tetap lelah. Sudah berjuang, tetapi tidak ada perubahan. Tuhan mengajarkan bahwa kekuatan baru tidak datang dari mengepakkan sayap lebih keras, tetapi kekuatan baru datang ketika kita belajar menanti dan menangkap angin rohnya. Kitab Yesaya pasal yang ke-40
ditulis kepada bangsa Israel di masa kelelahan, kekalahan, dan kebingungan. Bangsa Israel merasa ditinggalkan Tuhan. Mereka bertanya, "Di mana Engkau Tuhan? Mengapa Engkau tidak melihat apa yang terjadi? Apakah masa depan kami sudah habis?" Yesaya memberikan jawaban yang tidak hanya relevan bagi Israel, tetapi juga untuk kondisi kita hari ini. Yang pertama, menanti Tuhan bukan pasif, tetapi sikap berserah aktif. Kata menanti-nantikan Tuhan dalam bahasa Ibrani mengandung makna berharap, melekat, menautkan diri, dan bergantung sepenuhnya. Ini bukan menunggu dengan frustrasi, melainkan menunggu dengan harapan. Seperti seorang anak yang tenang menunggu ayahnya kembali, bukan dengan cemas, tetapi dengan hati yang percaya. Yang kedua, Tuhan memberikan kekuatan baru, bukan hanya kekuatan tambahan. Ayat ini tidak berkata Tuhan menambah kekuatan, tetapi kekuatan baru. Artinya, ada perspektif baru, ada kelegaan yang baru, ada arah yang baru, ada daya tahan yang baru, dan ada damai yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Kadang Tuhan tidak mengubah keadaan kita dahulu, tetapi Tuhan mengubah hati kita terlebih dahulu. Poin yang selanjutnya, Tuhan meninggikan kita setinggi Raja Wali. Mengapa Raja Wali yang dipakai sebagai perumpamaan? Karena Raja Wali melihat jauh ke depan. Raja Wali tidak panik di dalam badai. Raja Wali justru naik semakin tinggi saat angin bertiup dengan kuat. Dan yang terakhir, Raja Wali tidak mudah terseret oleh keadaan. Tuhan ingin kita memiliki hidup seperti itu, tidak dikalahkan oleh keadaan, tetapi kita naik mengatasi keadaan. Dalam badai kehidupan, ayam berlari bersembunyi, tetapi dalam badai, Raja Wali naik lebih tinggi. Demikianlah juga orang-orang yang menantikan Tuhan. Yang terakhir, Tuhan memampukan kita untuk bertahan, berlari dan tidak lesu, berjalan dan tidak lelah. Tidak setiap hari kita terbang, ada hari-hari kita hanya bisa berjalan. Namun, janji Tuhan jelas, bahkan ketika kita hanya mampu berjalan, Dia tetap memampukan kita. Terkadang kemenangan terbesar bukan berlari cepat, tetapi terus berjalan tanpa menyerah. Aplikasi dari kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini adalah kita mau meluangkan waktu khusus kita setiap hari untuk menantikan Tuhan. Di dalam doa dan perenungan, kita berhenti mengandalkan kekuatan sendiri, mengizinkan Tuhan yang memimpin, kemudian catat hal-hal yang membuat kita menjadi lelah dan serahkan kepada Tuhan satu persatu. Kemudian jika kita sedang dalam musim yang berjalan, jangan bandingkan dengan orang lain yang sedang dalam musim terbang. Yang terakhir, kita percaya bahwa badai yang kita hadapi dapat menjadi angin yang membawa kita naik lebih tinggi. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan belum selesai dengan kehidupan kami, dan kami pun tidak mau kalah dengan tantangan ataupun masalah yang kami hadapi. Kami percaya Tuhan, di dalam Engkau kami akan menemukan jawaban, di dalam Engkau kami menemukan pengharapan, di dalam Engkau kami menemukan kekuatan yang baru Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau hari ini apapun masalah yang kami hadapi, itu tidak akan lebih besar daripada Engkau dalam kehidupan setiap kami. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menyatakan setiap kuasa-Mu, pekerjaan tangan-Mu, mujizat-Mu dalam kehidupan setiap kami. Dan kami juga percaya Tuhan, justru melalui setiap masalah dan tantangan yang kami hadapi, kami akan terus terbang tinggi, dibawa naik, dan tidak akan turun menjadi kepala dan bukan jadi ekor Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk setia di dalam prosesnya, menanti-nantikan Engkau,
sebab kami percaya pertolongan kami hanya dari Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menjalani hari ini di dalam penyertaan dan pengurapan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tetap percaya, jangan menyerah, jangan pernah putus asa, sebab selalu ada pengharapan baru di dalam Tuhan Yesus. Selamat beraktivitas, sampai berjumpa lagi esok hari, dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.